Jisoo Blackpink benar-benar dimanjakan oleh Cartier saat terungkap bahwa kalung yang dia pakai berharga lebih dari 3 juta US dollar atau 45 miliar. Jisoo Blackpink menghadiri pesta pembukaan Cartier Maison Cheongdam dan seperti biasa dia adalah ratu yang elegan dan mahal, memikat semua orang dengan kecantikannya. Jisoo dalam pakaian hitam dan putih selalu terlihat legendaris, tetapi sementara bros merah seharusnya menjadi sorotan pakaian, kalungnya yang benar-benar mencuri perhatian. Dengan sedikit riset di internet, penggemar menemukan bahwa kalungnya berharga 224.000 US dollar atau 3 miliar rupiah. Bersama dengan cincin dan jam tangannya, total harga perhiasannya pada malam pembukaan ini adalah 243.950 US dollar atau 3,7 miliar rupiah. Dalam postingan Instagram baru-baru ini, Jisoo juga memakai kalung 207.000 US dollar atau 3,15 miliar rupiah dan gelang 60.000 US dollar atau 913,87 juta rupiah. Dengan set lengkap perhiasan yang dia kenakan, harganya lebih tinggi daripada biaya penampilannya untuk pesta pembukaan Cartier Maison Cheongdam. Meskipun harga set perhiasan itu sangat mahal, itu jauh dari perhiasan termahal yang pernah dihias Cartier untuknya. Dalam salah satu pemotretan pertama untuk Cartier setelah diumumkan sebagai duta global mereka, Jisoo mengejutkan semua orang dengan tampilan sederhana tapi mewah. Setelah pertanyaan email dari seorang penggemar, terungkap bahwa kalung itu berharga lebih dari 3 juta US dollar atau 45 miliar rupiah. Menjadikannya salah satu perhiasan termahal. Melihat kalung lain yang dia kenakan dalam pemotretan untuk Beatus de Monde ini, cukup jelas bahwa harganya juga sangat tinggi. Dan pada acara Cartier untuk koleksi Beatus de Monde di Spanyol, Jisoo memakai kalung dan anting-anting Poroka dengan batu safir sebagai batu tengah yang dikelilingi oleh tenunan rumit dari banyak berlian. Tidak ada keraguan bahwa set ini juga berharga jutaan. Berlian adalah sahabat perempuan dan Cartier memastikan Jisoo hanya memakai yang terbaik. Jelas bagi semua orang betapa Cartier menghargai Jisoo sebagai duta global mereka, dan kita tidak sabar untuk melihat apa yang akan dikenakan Jisoo dari mereka. Yang kedua, label aktor Joo Jong-suk dan Rain membantah tuduhan selingkuh dan memperingatkan tindakan hukum. Aktor Joo Jong-suk yang menikah dengan penyanyi Gami membantah tuduhan bahwa ia berselingkuh dengan pegolf pro. Agensi aktor merilis pernyataan pada 6 Oktober membantah semua rumor perselingkuhan. Ada rumor palsu menyebar yang menuduh Joo Jong-suk lebih dekat daripada berteman dengan pegolf. Semua rumor yang tidak berdasar adalah fitnah. Aktor Joo Jong-suk tidak punya hubungan, kenalan atau lainnya dengan pegolf manapun. Kita akan mengambil tindakan hukum terhadap siapapun yang dengan jahat memfitnah artis kami, kata agensi. Menurut laporan berita, ada rumor menyebar yang menuduh Joo Jong-suk berselingkuh dengan seorang pegolf. Di sisi lain, penyanyi Rain juga menjadi sasaran rumor perselingkuhan dengan pegolf lain. Penyanyi itu membantah tuduhan itu dan berjanji akan menempuh jalur hukum. Menurut laporan Hankook Ilbo, label penyanyi dan aktor Rain Company membantah tuduhan bahwa dia berselingkuh dan mengumumkan bahwa mereka akan menempuh jalur hukum. Pada tanggal 6 Oktober, agensi menyebut rumor tersebut tidak berdasar dan sedang bersiap untuk mengambil tindakan hukum terhadap komentar jahat. Rain Company menulis, "Kami tidak akan menanggapi rumor itu. Mereka tidak berdasar dan kami percaya mereka tidak layak untuk dibicarakan. Tapi kami akan menempuh jalur hukum. Pengacara kami telah mulai memprosesnya." Diduga ada desas-desus yang tidak ditemukan bahwa Rain telah berselingkuh dengan pegolf pro. Netizen juga mengekspos nama pegolf yang dikabarkan dan meneror Instagramnya. Menurut sebuah laporan berita, desas-desus dimulai ketika outlet media menerbitkan sebuah artikel yang menyatakan seorang bintang top yang baru menikah berselingkuh dari istrinya yang cantik. Outlet tersebut menuduh bahwa keduanya telah bertemu di sebuah turnamen golf dan punya perbedaan usia yang signifikan, dan bahwa pegolf itu adalah kenalan istri sang bintang. Rain dan Kim Tae-hee baru-baru ini harus mengambil tindakan hukum karena insiden yang berbeda ketika seorang wanita berusia 40-an ditangkap karena menguntit pasangan itu dan terus membunyikan bel pintu mereka. Wanita yang ditangkap pada bulan Februari itu kasusnya dikirim ke penuntutan di bulan Oktober. Yang ketiga, akankah BTS dijamin waktu untuk berpromosi bahkan kalau mereka mendaftar wajib militer? Pada tanggal 4 Oktober, SBS melaporkan kantor kepresidenan baru-baru ini menerima laporan tentang cara meningkatkan sistem dinas militer khusus dan telah dikonfirmasi bahwa itu berisi informasi yang menjamin aktivitas BTS apapun yang terjadi.
Laporan berjudul Langkah-langkah meningkatkan sistem kepegawaian seni dan olahraga ini disiapkan oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata dan dilaporkan ke kantor Presiden bidang sosial pekan lalu. Disebutkan kementerian mengikuti instruksi kantor kepresidenan untuk mengkaji rencana penataan ulang sistem agar sejalan dengan isu keadilan. Satu proposal adalah untuk menghapus sistem dinas militer seni dan olahraga saat ini, dengan dua proposal untuk mempertahankan sistem tetapi memperkuat keadilan. Konten terkait BTS dimasukkan dalam kedua rencana itu. Usulan pertama adalah membuat unit seni dan olahraga sehingga individu dapat mempertahankan keterampilan yang diperlukan setelah mendaftar meskipun sistem itu dihapuskan, atau untuk memperluas layanan seni dan musik militer seperti kegiatan band militer dan membuat acara baru. Dalam hal semua 7 anggota BTS mendaftar, ada proposal terpisah untuk mengizinkan para anggota melakukan perjalanan ke luar negeri sementara dan mengizinkan mereka untuk tinggal di luar unit mereka selama sekitar 120 hari per tahun. Selain itu, proposal tersebut menyarankan agar para anggota diizinkan untuk mengadakan kegiatan promosi online dan offline, termasuk konser di Korea dan luar negeri, menghadiri upacara penghargaan, dan penampilan siaran. Tapi, laporan tersebut juga menyarankan agar kelompok tersebut dibatasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat umum seperti acara Expo Busan. Sementara itu, Jin adalah anggota tertua BTS pada usia 29 tahun dan menurut Undang-Undang Dinas Militer, ia harus mendaftar di militer awal tahun depan. Tapi, jika Majelis Nasional mengesahkan Undang-Undang Dinas Militer dan tertunda, BTS tidak akan diwajibkan untuk bertugas. Di sisi lain, fans bereaksi terhadap berita HYBE menutup V-Live pada akhir tahun ini. Pada bulan Januari tahun lalu, HYBE, rumah bagi grup K-pop global BTS, mengungkapkan bahwa platform komunitas penggemar Weverse akan berintegrasi dengan Weverse V-Live melalui aliansi strategis. Dalam hal ini, aplikasi V-Live menjelaskan dalam pemberitahuan bulan itu, bahkan kalau operator berubah, kamu dapat menggunakan V-Live dengan cara yang sama seperti sebelumnya tanpa ketidaknyamanan. Kemudian tidak lama setelah itu diumumkan bahwa layanan V-Live akan dipertahankan untuk jangka waktu tertentu, tapi pada akhirnya akan dihapus seiring waktu. Pada bulan Juli, HYBE mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan layanan V-Live pada akhir tahun dengan mengatakan, pengguna V-Live yang ada dapat terus menggunakan V-Live hingga akhir tahun ketika integrasi bertahap berlangsung. Diperkirakan layanan V-App akan berakhir pada akhir tahun 2022. Selain itu, grup idola Busters mengunggah pernyataan pada tanggal 5 Oktober yang menyatakan bahwa grup tersebut akan kembali ke Cafe Daum sebagai platform untuk berkomunikasi dengan penggemar karena layanan V-App akan dihentikan pada akhir tahun 2022. Seorang netizen bertanya kepada V-Live tentang penghentian layanan dan konten artis di aplikasi. Terungkap bahwa semua hak menonton konten dan saluran artis akan hilang setelah pemberhentian, dan operator saluran tidak akan dapat menggunakan atau memposting ulang konten di aplikasi. Tapi, bagi artis yang menggunakan Weverse, konten mereka akan secara otomatis ditransfer ke saluran Weverse mereka. Tanggal dan metode pasti di mana layanan akan berakhir belum dirilis, tetapi V-Live telah menyatakan, kalau ada perubahan dalam layanan, kami akan memberitahu pengguna terlebih dahulu melalui pemberitahuan. Netizen Korea berkomentar, aku senang menggunakan V-App selamat tinggal. Ya ampun, apa yang akan terjadi pada NCT? Yang lain menulis, aku mengerti HYBE menyingkirkan V-App, mereka punya Weverse. V-Live seharusnya berakhir beberapa waktu lalu, tapi HYBE mengambilnya dan melanjutkannya untuk sementara waktu. Jadi sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Yang lain menulis, oh tidak, aku tidak bisa menonton ulang video artisku di V-App lagi. Yang lain menulis, aku tidak percaya mereka benar-benar menghentikan aplikasi. Apa yang akan terjadi pada semua artis yang tidak bergabung dengan Weverse? Yang lain menulis, mereka sudah mengungkapkan niat mereka untuk menyingkirkan V-Live, jadi ini bukan kejutan. Untung artis favoritku sudah ada di Weverse. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.